Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini ada berita mengejutkan ya hari ini. Nah, jadi itu kabarnya ini dan ini udah fix banget, udah pasti ya. Dan kamu bisa cek di IG-nya resmi bahwa Poco X3 itu akan launching tanggal 15 Oktober jam 8 malam. Dan linknya udah aku taruh di bawah buat kalian yang mau mantengin launching online-nya ya. Dan yang di Indonesia itu Poco X3 yang versi NFC yang akan masuk ke sini. Yeay. Jadi di bulan Oktober nih kayak semuanya perang. Ada Vivo dengan V20 dan V20 SE, ada Oppo dengan Reno 4 dan Reno 4F. Dan langsung aja kemarin beberapa hari yang lalu ya, nggak lama dari sekarang ya, itu tuh tanggal 14 Oktober Realme 7 Pro tuh tiba-tiba masuk jreng nongol dengan charger 65 watt Dart charging. Dan pertempuran itu tuh semuanya tuh pakai Snapdragon 720G. Dan kalau yang Vivo menang di selfie, ada 44 megapiksel selfie kamera. Realme dengan kebanggaannya charger Dart 65 watt yang bisa ngecharge dari 0 sampai 100 itu 34 menit aja. Wow. Terus ada yang AMOLED, ada yang Super AMOLED. Pokoknya ramai banget lah bulan Oktober ini pertempuran antar brand handphone. Dan Xiaomi masih adem ayem dengan Redmi Note 9 Pro-nya. Tapi nggak bisa ikutan perang karena kan harga dan speknya itu di bawah 4 juta walaupun chipsetnya sama, Snapdragon 720G. Nah, yang bikin penasaran itu harganya si Realme 7 Pro yang menurut saya itu andalannya ada di chargernya aja yang super ngebut di kelasnya. Yang lain pada 30, pada 33 watt. Dan Realme 7 Pro udah 65 watt. Yang gaming pasti seneng ya, apalagi layarnya udah AMOLED, NFC-nya multifunction lengkap. Nah, cuma pertanyaannya mau keluar di harga berapa? Karena sampai hari ini video ini dibuat itu tuh belum diresmikan berapa harga dari Realme 7 Pro. Masih tanda tanya gitu. Apa dia mau ikut-ikutan harga 5 juta atau 5 juta kurang atau 5 juta lebih? Soalnya speknya lumayan sih, kamera selfie-nya juga lumayan gede ya, 32 megapiksel. Jadi lumayan lah, bisa sedikit senggol-senggolan sama Vivo yang kamera selfie-nya 44 megapiksel. Seharusnya sih menurut saya ya pribadi ini harganya nggak lebih dari 5 juta nih. Seharusnya. Tapi itu semua prediksi saya ya, karena berita resminya belum nongol. Terus tiba-tiba Poco X3 nongol hari ini beritanya akan launching tanggal 15 Oktober. Jadi beneran ya, sehari setelah Realme 7 Pro mendarat dan mengumumkan harganya nanti, keesokan harinya tuh gantian si Poco X3 yang launching. Nah, saya mensinyalir nih. Ini nih si Poco X3 ini sedang nunggu harga dari Realme 7 Pro. Kalau prediksi saya bener, habis Realme 7 Pro ngeluarin harga, besoknya Poco X3 akan ngehantam dengan harga yang jauh lebih murah. Tahu kan speknya si Poco X3 ini? Spek yang ditulis di atas kertas, lumayan banget loh. Dan buat kalian yang lupa speknya, saya pernah aku bahas di video saya yang sebelumnya, dan untuk linknya aku taruh di deskripsi juga. Tapi untuk yang lupa aku ingetin aja di sini, buat kita ngebandingin Poco X3 atau Realme 7 Pro sekalian. Karena tanggal 14-15 tuh udah pada jualan semuanya. Dan ini semoga spek Poco X3 yang aku jelasin nggak di nerf ya, jadi sama kayak yang ada di India. Jadi tuh bahas dari beratnya dulu. Kalau Poco X3 itu 215 gram. Wih, ini serius nih, lebih berat daripada Redmi Note 9 Pro. Jadi tangan kalian bisa gampang pegel kalau yang nggak strong ya. Kalau dibandingin dengan Realme 7 Pro itu cuma 182 gram. Jadi lebih ringan, tipis, dan lebih kecil always ya. Kalau yang Poco X3 ini 6,67 ya, besarnya hampir sama kayaknya dengan Redmi Note 9 Pro. Terus SIM cardnya yang Poco X3 itu dual SIM, dan untuk yang Realme 7 Pro ini triple slot.
Lalu untuk body Poco X3 ini lumayan keren sih, aluminium frame. Terus dia udah Full HD Plus, HDR10 walaupun masih IPS ya, tapi LCD-nya ini yang dicatat ya. Keunggulannya 120 Hz dengan dilindungi Gorilla Glass 5. Dan si Realme 7 Pro itu tuh dia tuh Super AMOLED, keren sih, tapi hanya 60 Hz aja. Buat orang yang suka mendang-mending kayak saya ya, udah pasti sih saya milih 120 Hz walaupun IPS yang nggak bisa ada always on display. Dan bodi belakang dari Poco X3 ini polikarbon yang menyerupai kaca ya. Cuma untuk yang Realme 7 Pro ini dia udah kaca tapi nggak tahu Gorilla berapa. Kalau untuk yang bagian depannya itu Gorilla Glass 3. Ya seperti yang saya bilang tadi, Realme 7 Pro akan lebih ringan dan lebih enak untuk digenggam ya, karena lebih kecil daripada Poco X3. Oh ya, aku jelasin lagi, untuk yang 120 Hz itu tuh adaptive refresh rate ya, jadi dia tuh nggak akan jalan 120 di semua aplikasi, dia akan menyesuaikan. Buktinya nih udah saya kasih nih link videonya di deskripsi, jadi cek lagi. Dan buat kalian yang ingin full make 120 Hz itu bisa, ada caranya, dan ada di dalam video itu bagaimana cara membuat Poco X3 ini full 120 refresh rate-nya. Cuma menurut saya sih kasihan HP-nya ya, kalau dipaksa full 120 Hz terus pasti baterainya bakal ngos-ngosan. Terus Poco X3 ini sudah Android 10, MIUI 12 dengan Snapdragon 732, pertama kali memakai 732 yang Antutunya sebetulnya juga nggak jauh-jauh beda sih dari 720G, cuma beda 5000 aja Antutunya. Terus kameranya untuk yang Poco X3 kombinasinya quad kamera ya, jadi 64, 13, 22. Dan sensornya ini sama-sama ya, untuk yang Realme 7 Pro dia pakai Sony juga, IMX682, tuh kan sama tuh, udah Snapdragon, sensornya sama. Dan kalau Realme 7 Pro ini kombinasinya quad kameranya 64, 822. Terus untuk selfie kamera di Poco X3 ini 20 MP ya, 20 megapiksel. Nah kalau yang di Realme 7 itu 32 megapiksel. Biasanya yang ada AIS di depan untuk record itu si Realme ya. Kalau yang si Poco ini nggak tahu nih ada atau enggak. Terus pilihannya untuk yang Poco X3 kalian cuma bisa memilih dua varian aja, 664 atau 6128. Yang 8128 enggak ada. Tapi tentunya udah LPDDR4X dan UFS 2.1 tentunya. Kalau yang Realme 7 Pro itu 8128 ada. Fingerprintnya untuk yang Poco X3 ini kayak Redmi Note 9, dia ada di samping ya, fingerprintnya ada di sini. Terus untuk yang Realme 7 Pro karena dia udah Super AMOLED, jadi fingerprintnya in display, jadi di layar. Terus speakernya ini keren nih, sama-sama stereo semua nih, dan pakai liquid cooling system, jadi udah siap nyerang para gamer. HP-nya bakal adem terus dan speakernya kanan kiri. Kalau di Malaysia dulu ada yang bilang sih ada problem speakernya tuh getar terus, tapi nggak tahu tuh bakal di Indonesia sama atau enggak. Oh ya, tadi ada yang nge-share kalau layarnya si Poco X3 ini gosong-gosong, tapi menurut saya sih itu wajar aja ya karena ini IPS. Terus Antutu skornya untuk yang Poco X3 dengan Snapdragon 732 itu 2837550, dan untuk Realme 7 Pro yang pakai Snapdragon 720G itu tuh 27814. Ya tadi kan selisih 5000 aja. Dan untuk baterai dan chargernya untuk yang Poco X3 ini udah 5160 dengan charger 33 watt. Dan kalau Realme 7 Pro 4500 mAh dengan charger 65 watt. Dan emang sih chargernya ini bakal bikin ngiler banget ini. Jadi kita makan mandi udah penuh full 100%. Kalau yang kemarin kan Redmi 9 Pro kan paling penuhnya ke angka 70 atau ke 60 untuk waktu setengah jam. Kalau ini udah penuh 100%. Dan kalau harganya di India, harga Poco X3 untuk yang varian 664 itu 3,2 juta.
Nah, kalau yang 6128 itu harganya sekitar berapa ya? 3,8 atau 4 juta. Pokoknya di bawah 4 juta lah. Dan kalau di India, Realme 7 Pro ini masuk di harga 4 juta untuk 6128. Dan masuk ke harga 4,4 juta untuk harga 8128. Nah, kalau nggak jauh-jauh dari harga Realme Pro mungkin jatuhnya 4,5 atau 4,6 ya. Cuma nggak tahu nih berapa nih si Realme 7 Pro mau nge-launching handphonenya dengan charger super cepatnya itu. Dan dilihat dari spek dan tanggal rilisnya, ini sih udah kelihatan banget nih si Poco X3 ini mau begal Realme 7 Pro dari belakang. Yang cari murah pasti lari ke Poco X3. Soalnya udah 120 Hz, dual stereo dan Sony IMX. Ya walaupun chargernya 33 watt masih oke sih, no problem. Kesimpulannya, kalau cari murah 120 Hz stereo speaker pasti pilih Poco X3. Dan biasanya saya bakal ngomong untuk yang duitnya lebih bisa ke Realme 7 Pro. Karena udah AMOLED, tipis, ringan, NFC multifunction, charger super kencang. Udah keren banget lah pokoknya. Apalagi NFC-nya tuh bisa ngopi kartu akses ya, kayak Vivo V20. Nah, cuma masalahnya gamer masih mau nggak layar dengan refresh rate 60 Hz. Kalau saya sih jujur aja nggak masalah sih, mau 60, mau 90, mau 120. Yang penting lancar dan kencang. Awet baterainya, charger nggak perlu cepet-cepet, tapi jangan kelamaan, udah cukup sih. Nggak apa-apa kalau saya, yang penting murah. Sesuai dengan kaum mendang-mending Xiaomi ya, yang penting murah. Jadi menurut kalian enaknya Poco X3 atau Realme 7 Pro? Komen di bawah ya.